Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa sunnah pada hari Asyura, yaitu puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, salat apa yang paling utama setelah salat wajib? Beliau menjawab, salat sunnah di tengah malam. Beliau ditanya lagi, puasa apa yang paling utama setelah puasa Ramadan? Beliau menjawab, puasa di bulan Allah yang kalian namakan bulan Muharram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam Abu Daud. Jadi, salah satu puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, atau disebut juga dengan Syahrullah Al-Muharram, yaitu pada bulan Allah yang disebut dengan bulan Muharram. Kemudian dari Muawiyah bin Abu Sufyan, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna haja yaumu Asyura walam yu'tab alaikum siyamuh wa ana sha'im faman sya'a shom wa man sya'a falyuftir. Hari ini adalah hari Asyura dan kalian tidak diwajibkan puasa pada hari ini. Sedangkan aku sekarang berpuasa pada hari ini. Siapa yang menghendaki, dia boleh berpuasa, dan siapa yang menghendaki, dia boleh tidak berpuasa. Jadi berdasarkan hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau disebut juga dengan muttafaqun alaih, bahwasanya puasa sunnah pada hari Asyura hukumnya adalah sunnah. Maka dia disebut dengan puasa sunnah, karena menunjukkan hukumnya adalah sunnah. Siapa yang ingin boleh mengerjakannya, dan siapa yang tidak maka boleh meninggalkannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, hari Asyura merupakan hari puasa orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah. Jadi puasa pada hari Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah, yaitu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpuasa pada hari Asyura. Begitu datang ke Madinah, beliau tetap berpuasa Asyura dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa pada hari itu. Tapi setelah diwajibkan puasa Ramadan, beliau bersabda, "Man sa'a shoma wa man sa'a taraka." Siapa yang menghendaki, dia boleh berpuasa, dan siapa yang menghendaki, dia boleh meninggalkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sebelum
diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa pada hari Asyura. Tetapi setelah diwajibkan puasa Ramadan, yaitu ketika setelah hijrah di Madinah, maka puasa Muharram disunnahkan untuk melakukannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah datang ke Madinah dan menyaksikan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, hari ini adalah hari baik. Pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari musuh mereka. Lantas Musa berpuasa pada hari ini. Beliau bersabda, aku dan kalian lebih berhak daripada Musa. Kemudian beliau berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan puasa pada hari itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasannya bulan Muharram itu adalah bulan yang baik. Jadi kalau ada yang meyakini sebagian orang yang mengatakan bahwasanya bulan Muharram itu dianggap sebagai bulan yang sial, maka ini adalah keliru. Berdasarkan hadis sahih ini, bulan Muharram adalah bulan yang baik. Dan hari-harinya adalah hari yang baik. Kemudian dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, hari Asyura dirayakan oleh orang-orang Yahudi dan mereka menjadikannya sebagai hari raya. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasalah kalian pada hari ini, yaitu hari Asyura. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi puasa Asyura bukan hanya dilakukan oleh umat Islam saja, tetapi juga dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan berpuasa pada hari itu, mereka berkata, wahai Rasulullah, hari ini merupakan hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau bersabda, fa idza kana al-amul muqbilu insyaallah sumnal yaumat tashi. Jika masih bertemu dengan tahun depan, insyaallah kita berpuasa pada hari ke-9. Ibnu Abbas berkata, tapi belum juga sampai pada tahun depan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Dalam riwayat yang lain disebutkan, lain bakitu ila qabil la asumanna tashi, yakni ma'a yaumi Asyura. Seandainya usiaku masih sampai pada tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Maksudnya beserta hari Asyura. Jadi berdasarkan hadis ini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari Asyura, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura ini adalah hari yang dijadikan hari raya bagi orang Yahudi dan orang Nasrani, yang mana mereka, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, juga berpuasa pada hari itu.
yaitu hari Asyura. Maka untuk menyelisihi mereka, menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, atau yang kita sebut juga dengan puasa Tasyu'ah. Maka mengenai hal ini para ulama menyebutkan bahwa puasa Asyura ada 3 tingkatan. Yaitu tingkatan yang pertama puasa selama 3 hari. Yaitu hari ke-9, ke-10, dan ke-11 dari bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Kemudian tingkatan yang kedua adalah puasa 2 hari, yaitu pada hari ke-9 dan ke-10. Kemudian yang ketiga adalah puasa hanya pada hari ke-10 saja. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa sunnah pada hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Jadi dalam hal ini para ulama menyimpulkan cara berpuasa Asyura ada 3 cara, yaitu cara yang pertama adalah berpuasa 3 hari, dimulai dari puasa tanggal 9 Muharram, 10 Muharram, dan 11 Muharram. Kemudian yang kedua adalah berpuasa 2 hari, yaitu berpuasa pada tanggal 10 Muharram, pada tanggal 9 Muharram, dan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan pendapat yang ketiga adalah berpuasa 1 hari, yaitu berpuasa pada hari ke-10 saja, atau tanggal 10 Muharram. Demikian hal itu disebutkan di dalam kitab Fikih Sunnah yang ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.